Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan, hasil proyek kami untuk proyek UASnya yaitu, proyek aplikasi desktop. Di sini mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Alvan Hanani dan rekan saya. Gilang Givari. Oke, di sini kami akan menjabarkan atau mempresentasikan secara garis besar, untuk pertama-tama secara garis besar apa itu aplikasi yang kami buat, seperti itu, temanya apa, dan fitur-fitur utamanya seperti apa. Oke, untuk pertama-tama di sini kita membuat desainnya untuk aplikasi yang kita akan buat ya. Ini untuk desainnya. Ini desain aplikasi desktop kita yaitu bernama Novelis, di mana Novelis ini adalah, aplikasi desktop, seperti aplikasi desktop untuk di perpustakaan, yang dipertujukan untuk member, meminjam buku dan pengembalian buku seperti itu. Di sini untuk desainnya sendiri ini adalah ada halaman utamanya, tetapi untuk desain sendiri ini hanya prototipe dan aplikasi jadinya itu tidak persis gitu dengan yang, apa kami desain di Figma ini, seperti itu. Ini untuk halaman loginnya ada daftar akun dan fitur-fitur lainnya ketika, eee, fitur autentikasi berhasil gitu, atau login lah, seperti itu. Selanjutnya untuk memperjelas lagi, kita akan mendemokan bagaimana aplikasi kita berjalan, dimulai dari mungkin ada fitur login, register, dan lainnya seperti itu, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gilang Givari. Oke, untuk rekan saya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan saya Alvan telah menjelaskan alur jalannya aplikasi yang telah kami buat ini. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan fitur-fitur diantaranya autentikasi login, autentikasi register atau daftar akun, dan update profile user. Nah, pertama-tama jangan lupa untuk menyalakan MySQL-nya karena aplikasi ini membutuhkan koneksi untuk ke database-nya. Setelah dinyalakan, kita jalankan aplikasinya. Nah, jika tidak memiliki akunnya, kita bisa menggunakan fitur daftar akun. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan ada beberapa validasi. Di sini teks box nama, teks box email, dan password ini harus diisi. Jika salah satunya tidak diisi, maka ada pemberitahuan seperti ini. Data tidak boleh kosong. Dan ada juga validasi pengecekan format email. Seperti ini. Email tidak valid. Dan juga ada validasi password minimal itu 8 karakter. Password minimal 8 karakter. Nah, kita coba buat akunnya. Nah, jika sudah terdaftar, ini akan otomatis masuk ke database-nya. Jika kita mengklik button OK ini, kita akan menuju ke page login. Di sini juga ada validasinya. Jika kedua text box email atau password ini kosong, maka ada tampilan seperti ini.
Email dan password tidak boleh kosong. Kita coba masukkan yang tadi sudah daftar. Login berhasil. Nah, jika kita mengklik button OK ini, kita akan ditujukan kepada page main atau dashboardnya. Nah, di sini saya akan menerangkan fitur profil ini. Nah, di fitur profil ini kita bisa mengubah password dan menambahkan atau mengupdate data-data seperti jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini jika kita menambahkan alamat seperti dan nomor teleponnya, maka di sini data gagal diubah karena ada yang belum diisi, yaitu jenis kelamin. Karena ini di antara jenis kelamin, alamat, dan telepon ini harus diisi, kecuali password jika Anda ingin mengubahnya. Data berhasil diubah, dan ini otomatis akan dimunculkan ke database. Di database-nya, nah seperti ini. Tadi admin@mail.com. Di sini ada jenis laki-laki, alamat Bandung, telepon yang tadi, create at, tanggal sekarang. Dan jika Anda ingin mengganti passwordnya, bisa di sini tinggal mengganti passwordnya. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini simpan, data berhasil diubah dan akan otomatis mengupdate passwordnya dalam database. Sini juga sudah terenkripsi di database-nya. Nah, kemudian di sini ada fitur keluar, tombol keluar, dan akan ditujukan ke page login lagi. Kita akan membuktikan pengubahan password yang tadi. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Login berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa source code yang saya kerjakan. Pertama-tama mungkin ke main class-nya. Nah, di sini main class. Di sini kita membutuhkan untuk mendapatkan koneksi ke database-nya. Nah, jika diklik ini, di sini ada kelas koneksi database. Kita membuat variabelnya dengan private static final. Private static final ini hanya dapat dipanggil di kelasnya itu sendiri. Jadi di kelas koneksi database-nya. Kenapa final? Karena variabel ini tidak boleh diubah. Jadi kita settingnya final. Nah, di sini kita akan mencoba mengambil datanya. Jika URL-nya si URL user sama passwordnya salah, maka koneksi ke database gagal, akan menampilkan dialog. Nah,
Di sini, jika koneksi ke database-nya berhasil, maka akan menampilkan printout koneksi ke database berhasil, dan jika database-nya gagal mengoneksi, maka koneksi ke database gagal. Saya akan mencobanya. Koneksi ke database gagal. Nah, saya akan mencoba menjalankannya. Nah, ini yang ada tadi di kelas koneksi database. Jika koneksi gagal, maka akan memunculkan pop-up message box ini. Dan juga akan print out koneksi ke database gagal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di data form ini. Sama di sini juga membutuhkan koneksi ke database. Kita membuat variabel nama, email, dan password untuk inputan user. Di sini ada beberapa validasi. Jika namanya kosong, atau emailnya kosong, atau passwordnya kosong, maka akan menampilkan data tidak boleh kosong. Dan jika not check mail ini untuk mengecek format emailnya. Jika format emailnya salah, maka di sini akan menampilkan email tidak valid. Dan jika panjang passwordnya kurang dari 8, maka akan menampilkan password minimal 8 karakter. Dan jika check mail exist ini untuk mengecek apakah email ini sudah terdaftar atau belum. Dan jika Anda mendaftar dengan email yang sudah didaftar, maka akan menampilkan email sudah terdaftar. Nah, dan jika kondisi di sini tidak ada masalah, maka akan melanjutkan untuk enkripsi password. Di sini akan mengambil si password plain text-nya ini, plain text yang dari inputan user, untuk dienkripsi. Nah, kita mengenkripsinya dengan menggunakan bcrypt. Nah, di sini mengambil plain text-nya dan dienkripsi oleh bcrypt. Selanjutnya akan menginsert kepada tabel member dengan yang tadi nama, password, email, dan create at tanggal sekarang. Selanjutnya, jika tidak ada masalah, maka akan menampilkan daftar berhasil, silahkan login, dan ditujukan kepada page login ya di sini. Set location relative to null. Relative to null ini untuk menjalankan si aplikasi di tengah-tengah format si layar seperti ini. Nah, biasanya tuh defaultnya tuh di pinggir gitu kan. Jadi kalau di set ke null itu di tengah-tengah gini. Nah, dan di dispose ini jadi menutup daftar form dan dituju langsung ke login page-nya. Nah, selanjutnya di login form ini kita juga membutuhkan koneksi database-nya. Nah, di sini kita membuat variabel email, password. Nah, di sini ada pengondisian, ada nah di sini juga ada validasi untuk jika emailnya kosong atau passwordnya kosong, maka akan menampilkan email dan password tidak boleh kosong. Dan jika kondisi di atas terpenuhi,
email dan passwordnya terisi, maka dilanjutkan dengan pengecekan ke database. Di sini ada pengecekan select from member, tabel member, where, mail. Jadi mengecek emailnya apakah ada di database atau tidak. Dan dilanjutkan dengan pengecekan password. Nah, di sini pengecekan password ini dengan menggunakan password hash. Password hash ini, nah password hash ini, nah untuk mengecek apakah password si plain text-nya dan password yang sudah dienkripsinya itu sama. Ini bawaannya si Bcrypt juga. Nah, di sini, jika password hash-nya si password plain text sama si password enkripsinya itu sama, maka dilanjutkan dengan session. Nah, di sini sessionnya itu kita membuat sendiri dengan enkapsulasi gitu. Nah, di sini kita membuat get UID dan set UID. Di sini untuk mengeset ID-nya dan membawa dari ID dari si database-nya. Nah, jika tidak ada masalah, maka akan menampilkan login berhasil dan akan dituju kepada page dashboard page ini. Nah, jika tidak ada atau tidak terdaftar, maka akan menampilkan email atau password salah atau user tidak ditemukan. Lanjut ke page dashboard-nya di sini, dan di sini saya akan menjelaskan untuk mengubah profilnya. Di sini ada label profil, mouse klik. Ini di sini kita akan membawa dari get member detail. Get member detail ini ada kelas membernya. Jadi di sini membutuhkan koneksi database juga untuk mengupdate si profil usernya. Nah, lalu kita membutuhkan query select from member where ID. ID-nya itu kita ambil dari season ini yang member ID ini. Dan selanjutnya execute query. Jika resultnya ada datanya, maka return member class. Nih, jika diklik, nih di atas kan, new member class. Maka result set get string ID. Kita ambil ID-nya. Terus kita ambil namanya, ambil emailnya, jenis kelamin, alamat, telepon, dan buatnya kapan. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvan. Mangga, silakan Alvan. Oke, terima kasih atas penjelasannya rekan saya yaitu Gilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu kita akan masuk ke fitur utamanya, yaitu ada peminjaman, pengembalian buku, dan ada beberapa rules atau rules peminjamannya seperti apa. Seperti itu. Untuk secara garis besarnya saya jelasin dulu terlebih dahulu bagaimana sih cara bekerja aplikasi peminjaman buku ini. Pertama, kita tuh disediain list buku apa saja yang tersedia di aplikasi ini seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin meminjam, kita bisa mengklik list pada tabel ini seperti ini. Nah, ini akan muncul detail bukunya yang berdasarkan dari detail buku dari list ini seperti itu. Sebentar kita tutup dulu. Nah, selanjutnya ini ada menu juga list peminjaman. Nah, ini untuk list pinjaman ini, ketika kita meminjam buku nanti otomatis akan terlist di sini buku-buku yang kita pinjam seperti itu. Untuk rules sendiri, rules simpelnya itu untuk peminjaman di aplikasi ini kita bisa meminjam tidak boleh lebih dari 2 buku pada sekali peminjaman di hari yang sama seperti itu. Dan maksimalnya itu
2 buku. Jika lebih nanti akan ada validasi, tidak boleh meminjam buku lebih dari 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita demokan saja bagaimana alur atau fitur utamanya. Semisal saya ingin meminjam buku, salah satu buku di sini. Kita pinjam. Nah, ini ada jumlah stoknya, ada bla 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 gitu kan. Di tabelnya di sini ada judulnya sesuai dengan yang di tabel. Nah, ini ada harga pinjamannya di sini juga. Ada harga pinjaman ini untuk per 7 hari ya. Jadi misal kita meminjam buku itu berdasarkan mingguan. Jadi meminjam bukunya per 7 hari itu 12.000. Jadi misal ada 2 minggu ya, jadi 24.000 seperti itu. Saya contohkan atau saya simulasikan. Nah, ini pas diklik kita masuk ke bagian form peminjaman buku. Di sini ada judul bukunya yang kita ingin pinjam. Ini ada harga per minggunya dan ada lama pinjam per minggu dan total bayar ini otomatis seperti itu. Misal kita tuh mau minjam lebih dari 4 minggu, itu berarti lebih dari 1 bulan dan itu terlalu lama, dan maksimal peminjaman buku itu cuman 4 minggu. Jadi kalau lebih dari lebih dari ya dari 4 minggu atau 1 bulan itu tidak bisa, dan kurang dari 1 minggu juga itu tidak bisa. Contohnya seperti ini. Saya mencontohkan 0. Jadi kan ini 0 minggu. Nah, ini 0 minggu. Nah, tidak bisa. Jadi isi lama pinjam dengan benar. Jadi lama pinjam itu range-nya 1 sampai 4 seperti itu. Jadi nah, misal kita lebih dari 5 berarti misal jadi 7 minggu kah gitu kan. Nah, ini 7 minggu. Kita coba pinjam. Nah, maksimal peminjaman itu 4 minggu. Jadi tidak bisa juga seperti itu. Lebih dari 4 minggu. Nah, ini kalau kita klik formnya ngereset ya, seperti otomatis form sebelumnya. Itu bisa nanti saya lebih jelasnya, kita langsung ke source code-nya kalau ingin lebih jelasnya. Untuk saat ini kita simulasikan bagaimana peminjaman dan sampai pengembalian bukunya seperti itu. Oke, saya contohkan saya ingin meminjamnya cuma 2 minggu saja. Berarti harganya 24.000 seperti itu. Ini saya meminjam buku dengan judul Oliver Twist. Kita lihat. Nah, ini jumlah stoknya 9. Nah, ketika kita pinjam bukunya, ini jumlah stok yang pada tabel ini auto update. Jadi tabelnya pas ketika rule-nya itu kita klik, berarti update otomatis stoknya dan mengquery juga ke belakang gitu, ke si MySQL seperti itu. Ini saya lihat, kita lihat buku, kita lihat Oliver Twist, ini jumlah stoknya 9. Kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, kita on klik, kita pinjam, sah. Nah, peminjaman buku berhasil. Nah, lihat untuk stoknya ini sudah berubah ya jadi 8. Karena peminjaman itu sekali peminjaman cuma 1 buku 1 judul seperti itu. Kita klik OK. Nah, ini jadi listnya stoknya jadi 8. Kita lihat ke list peminjaman. Nah, ini bukunya untuk di menu list pinjaman. Nah, ini ada judul bukunya, tanggal pinjaman dan tanggal kembalikan sebelum itu. Jadi kembalikan sebelum tanggal berapa itu dari tanggal hari ini ditambah, berarti tadi peminjaman lama pinjamnya kan 2 minggu, jadi ditambah 2 minggu ke depan seperti itu. Jadi tanggal hari ini ditambah 2 minggu ke depan seperti itu. Ini dan hasilnya seperti ini. Ini jika misal kita pinjam buku lain, set. Oh iya, untuk di MySQL-nya ini saya cek dulu. Nah, stoknya juga sudah berubah ya, jadi 8 seperti itu. Nah, kita pinjam lagi. Misal saya ingin meminjam yang stoknya 1. Jika stoknya 1, berarti ini buku kan stoknya itu sudah habis. Nah, untuk menghandle ini, jika buku yang stoknya kurang dari 1, maka di list tabel yang di dashboard utama itu, halaman utamanya itu otomatis kita hide gitu. Jadi kita mengquery ke database-nya cuman buku yang jumlah stoknya itu lebih dari 1 atau ya seperti itu. Misalnya kita simulasikan. Saya simulasikan di sini. Nah, lanjut. Lama minggunya misal ya maksimalin saja kita 4 minggu seperti itu. Ini ada total harganya 52.000 ya. Untuk sekali pinjamnya, kita pinjam bukunya. Oke, pinjaman buku berhasil. Nah, dan lihat si Hamlet
buku yang judulnya Hamlet ini otomatis terhide, dan list data di tabelnya itu otomatis juga meriset atau mengambil data terbaru dari database seperti itu. Ketika ada aksi pinjam buku, maka data di tabel itu kita auto update seperti itu. Kita oke. Nah, bukunya hilang ya. Kita lihat juga dulu stoknya. Nah, ini 0. Hamlet itu 0. Berarti kan kita di-update lagi datanya seperti itu yang ditampilin di list buku yang tersedia. Kita lihat ke list peminjaman. Nah, ini untuk list peminjamannya. Nah, ini ada 2. Semisal ini ada rule lainnya. Misal nih, kan kita ada rule-nya itu tidak boleh meminjam buku lebih dari 2 dan buku yang sama seperti itu. Nah, kita coba kita pinjam lagi buku, berarti meminjam lebih dari 2, berarti kita tambah satu lagi buku yaitu 3, kita pinjam bukunya. Nah, ini kita masukin 2 minggu 30.000. Nah, Anda belum mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya. Jadi, kita harus kembalikan dulu nih buku yang sebelumnya yang kita pinjam yang tadi, baru kita bisa meminjam lagi buku di sini seperti itu. Dan ini kita harus balikin lagi sih. Nah, ini kita harus balikin lagi dulu. Nah, set kita kembalikan ya. Nah, ini untuk detail peminjamannya, ini ada nomor notanya, ada judul bukunya apa yang kita pinjam, harganya berapa gitu, harga pinjamannya, dan total harga pinjaman kita yang kemarin itu berapa seperti itu, lama pinjamannya berapa minggu, ada tanggal pinjaman, dan harus dikembalikan di tanggal ini, tanggal hari ini ditambah 2 minggu seperti itu, dan ada tanggal kembalinya. Ini tanggal kembalinya karena belum dikembalikan, maka kita set belum dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan itu, maka datanya akan berubah menjadi tanggal gitu, atau tanggal kembalinya seperti itu. Misal kita kembalikan buku. Nah, untuk di sini ketika kita mengembalikan buku pada hari yang sama saat meminjam, misal kita hari ini tanggal 20, kita meminjam pada tanggal 20 dan mengembalikannya juga hari ini tanggal 20, itu tidak bisa. Masa kita mau minjam buku tetapi tanggal pengembaliannya itu sama? Nah, itu tidak boleh. Berarti itu cuma minjam doang tapi tidak dibaca seperti itu. Kita kembalikan buku. Nah, buku tidak bisa dikembalikan di hari yang sama seperti itu. Itu tidak bisa dikembalikannya. Untuk mengakali ini, saya sudah menghardcode untuk kodenya. Misal tanggal kembalinya itu pada tanggal lainnya seperti itu. Nah, ini misal saya mau gantinya pada yang current date ini, yang hari ini, menjadi tanggal, ya saya ubah menjadi tanggal ini 29 saja bulan 1. Nah, contohnya seperti ini. Kita running ulang. Nah, tes. Nah, login berhasil. Kita list ke list peminjaman. Nih ya. Saya set untuk tanggal kembalinya kita hardcode saja. Saya hardcode saja ya. Jadi tanggal 29 pas on kliknya, berarti ketika kita kembalikan buku, maka tanggal kembalinya kita ubah seperti itu. Nah, kita set, kita ubah, kita kembalikan yang si Oliver Twist. Nah, lihat. Untuk ini rule-nya seperti ini. Ketika kita kembalikan buku, maka stok juga itu otomatis terupdate gitu. Jadi di stok terakhir kita ambil stok terakhirnya misalnya 7, berarti kalau ada pengembalian buku itu stoknya nambah 1 seperti itu. Kita cek dulu ke database ya. Nah, ini ada Oliver Twist. Kita refresh dulu. Ini stoknya ada 8. Kita kembalikan bukunya. Nah, buku berhasil dikembalikan karena tanggal pinjamnya tadi kita hardcode. Saya hardcode ya tadi menjadi tanggal 29. Nah, ini menjadi tanggal 29. Maka pengembalian buku itu berhasil. Karena selain pada hari ini, maka buku bisa dikembalikan seperti itu. Kita klik OK. Ini tanggal kembalinya sudah terisi ya, tanggal kembalinya. Nah, ini. Nah, dan stoknya untuk si Oliver Twist bukunya yang judulnya Oliver Twist juga, ini stoknya sudah bertambah 1 lagi, yang asalnya 8 jadi 9 seperti itu. Nah, kita cek. Nah, ini 9 gitu, seperti itu. Kita balik ke list pinjaman. Nah, misal tadi ada rule lain kan. Jika ada satu buku, misal ada saya
kembali pinjam, misal yang stoknya masih banyak. Nah, ini ada Norwegian Wood, kita masukin 30, kita ya berhasil dipinjam seperti itu. Kita balik ke list peminjaman. Tadi itu ya, ini yang Hamlet. Yang Hamlet ini saya kembalikan dulu ya. Saya mau mendemokan bagaimana kita tidak boleh meminjam buku yang sama jika buku tersebut belum dikembalikan seperti itu. Nah, ini untuk Norwegian Wood ini kan belum dikembalikan. Kita cek. Nah, untuk Norwegian Wood itu ada 11. Terus kita mau minjam lagi nih buku yang sama. Buku yang sama, tapi buku yang sebelumnya di list pinjaman itu belum dikembalikan juga seperti itu. Kita mau pinjam buku ini 30.000. Nah, Anda sudah meminjam buku yang sama dan belum mengembalikannya seperti itu. Jadi kita cek dulu ke belakang ke database. Cek dulu nih buku yang ini udah dikembaliin belum gitu. Dari si user ini, kalau belum, maka kita suruh atau kasih message ini Anda harus meminjam buku yang sama gitu. Jadi harus dikembaliin dulu sebelum meminjam judul yang sama lagi seperti itu. Jadi gak bisa double. Misalnya sehari jadi 2 buku yang sama gitu. Itu kan mau ngapain gitu. 2 bukunya kan isinya sama gitu. Seperti itu. Nah, ini harus dikembalikan dulu seperti itu. Nih. Ini contohnya kita kembalikan baru bisa meminjam buku lagi seperti itu. Nah, buku selesai dikembalikan dan kita lihat lagi. Nah, nih untuk Norwegian Wood ini sudah terupdate lagi ya. Stoknya seperti itu. Dan selanjutnya balik lagi ke list pinjaman. Nah, ketika tanggal kembalinya terisi atau list pinjaman yang kita kembalikan itu sudah terisi, maka untuk di detail peminjamannya itu sudah terupdate tanggal kembalinya, dan untuk button kembalinya kita set visible-nya ke false. Jadi kita tutup. Jadi kita hilangkan yang button di sini yang orange tadi, itu yang kembalikan buku kita hilangkan, dan kita tampilkan hapus pinjaman jika diperlukan gitu. Hapus pinjaman yang kita listnya. Ini terlalu banyak nih, misal pinjamannya di tabel historinya dan terlalu banyak, kita mau menghapus ya salah satu detail pinjamannya, kita hapus saja. Nah, seperti ini. Pinjaman buku berhasil dihapus seperti itu. Ini untuk rootnya seperti kan create, update, delete-nya seperti itu. Selain hapus lagi seperti itu. Kita kembali lagi. Nah, seperti itu. Ini untuk fitur utamanya ya. Mungkin untuk fitur utamanya sendiri itu sudah beres dari peminjaman. Ada beberapa rule yang harus dilalui untuk meminjam bukunya, dan untuk peminjamannya bagaimana seperti itu, dan pengembaliannya juga seperti itu. Rulesnya seperti apa? Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana dalam source code-nya mulai dari penampilan melist gitu. Jadi menampilkan data dari list buku yang tersedia dari database. Dari ini kita lanjut ke bagian sininya, ke detail bukunya, masuk ke peminjaman bukunya, alurnya seperti apa, auto sum-nya bagaimana, mentotalkan harganya, biayanya dari ini seperti ini gitu, dan harga data, dan ketika klik pinjaman buku seperti apa, mengupdate stoknya seperti ini. Nah, ini masuk ke sini dan lanjut ke bagian mungkin detail pinjamannya ke sini. Nah, seperti itu. Saya akan lanjut ke source code-nya. Oke, pertama dari dashboard-nya ya. Ini untuk dari dashboard-nya. Ini set tabelnya. Kita buat model untuk tabelnya ya. Nah, ini coba bisa lihat. Kita set tabel kontennya. Nah, saya buat di belakangnya itu ada data list buku tabel. Jadi untuk mengelis atau mengget data dari tabel ini, tabel buku dari belakang. Saya buat set modelnya seperti ini. Kalau kita lihat di source code-nya seperti ini. Ini untuk data listnya. Nah, ini data list buku tabel. Kita select, biasa nge-query ke belakang dari tabel buku, yang dimana jumlah stoknya itu lebih dari 0. Jadi kalau yang kayak tadi simulasinya, jika bukunya itu stoknya 0 ya jangan ditampilin gitu. Soalnya kan masa kita mau minjam buku terus stoknya gak ada, ya gak jadi seperti itu. Nah, terus dari model yang tadi ini data list buku, kita set ke model tabel. Kita set modelnya. Jadi tabel list buku, set model data bukunya seperti itu. Jadi nanti langsung di loop untuk menampilkannya. Nah,
Selanjutnya kan ini ada on click. Jadi kita tambah event. Ini tambah event ke mouse-nya, jadi on click. Ketika data di tabelnya itu diklik, salah satu tabelnya, maka kita tambah action mouse click ke tabel list bukunya kayak gitu. Jadi masuk ke sini, terus ada tabel list buku, mouse on click. Nah, ini kita ambil dari karena untuk melihat detail itu kita melihat detail buku ya, untuk melihat detail buku di sini. Dan misal kita sini menampilkan pop up modal yang dimana menampilkan detail bukunya seperti itu. Nah, ini menampilkan buku ketika diklik. Jadi kita ambil ID dari tabel ini, ID-nya seperti ini. Kita query ke belakang, nge-query berdasarkan ID bukunya ketika on click ini. Seperti ini. Nah, ID 6, ini ada ID 6-nya. Kita query, kita tampilin, kita set datanya di modalnya, dan ada informasi gitu, informasi tentang bukunya seperti itu. Nah, kita kembali ke source-nya. Nah, ini ketika on click, kita ambil selector all-nya -1, ambil dari yang pertama, dari kolom pertama seperti itu. Terus get value-nya yang diselectednya apa, dan saya buat menampilin ID-nya pakai biasa, pakai shoot gitu, print ID-nya berapa, langsung set pinjam buku dot set pinjaman seperti ini, pinjaman ID-nya yang tadi kita set ke sini. Nah, ke sini set ke pinjaman buku. Pinjaman buku ini pinjaman buku form ya, yang modal muncul di sini. Nah, ini seperti itu. Kita balik lagi ke dashboard. Nah, dan kita show detail books dialog ini. Nah, yang ini seperti itu. Kita set juga datanya seperti itu ketika diklik. Dan untuk sebelumnya kan tabelnya itu ini bisa diedit ya biasanya tuh. Kalau diklik ini tuh bisa diedit. Nah, saya akali atau saya buat functionnya itu buat itu tuh dinulin. Jadi tabel buku yang di sini, data listnya itu tidak bisa diedit. Nah, ini modelnya kita buat tidak bisa diedit. Jadi buku-buku yang sel-selnya itu biasanya kan on click itu datanya bisa diubah langsung di tabelnya. Saya buat private class, tidak bisa diedit, langsung extend ke si default model bukunya. Nah, ini tambahin di override isi selnya, row sama kolomnya itu di return false, jadi dimatiin kayak gitu. Ada gak bisa ada action di sana, action langsung seperti itu. Nah, lanjut ke detail pinjaman. Nah, ketika udah beres nih, modal muncul, terus di set juga ke pinjam ya. Nah, di sini ID buku yang tadi. Jadi pas diklik, ambil ID bukunya, set buku pinjamannya untuk di form ini, di set ID bukunya. Nah, selanjutnya kita query, ambil dari buku yang tadi, kita query seperti itu. Nah, ini. Nah, ini string get ID buku to string. Kita query. Nanti tuh kita query ke belakang untuk nge-set ID bukunya bla 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 kayak gitu. Nah, ketika on klik lagi kita minjam buku. Di sini ada ketika minjam buku tuh ada lama pinjamannya, total harganya itu diambil dari form depannya kayak gitu. Di sini. Nah, ini form pinjam buku, ambil lama ininya berapa kayak gitu. Ininya berapa kita ambil. Lalu untuk nomor notanya sendiri ini saya buat penamaan khusus. Jadi maksudnya itu auto generate juga. Jadi ada novel berapa, terus ID membernya kita masukin ke nomor nota, B-nya untuk buku ID, dan format date-nya. Jadi format hari ini dia nggak minjem bukunya. Jadi ketika dilihat di bagian list pinjamannya itu seperti ini. Nah, novel berapa berarti novel ini nomor serinya lah. Ya, sebut kita nomor serinya, ini ID usernya, ini buku ID-nya, sama tanggal peminjaman seperti itu. Jadi tanggal 2 tahun 2024 bulan 1 tanggal 20 seperti itu. Nah, selanjutnya misal nih dari yang tadi tuh ada beberapa validasi. Ada kalau
label teks minggunya salah, itu biasa kita validasi, terus kita kasih apa, message dialog, isi lima peminjaman dan lain-lainnya seperti itu. Nah ini ada ada beberapa query juga, jadi ini untuk nge-query ngecek pinjangan, eh, ngecek ya di sini nih untuk menampilin ini. Jadi kita ambil dulu select count, ini ada berapa di tabel pinjaman berdasarkan member ID-nya, dan tanggal kembalinya itu belum belum ini is null lah, jadi belum dikembaliin, jadi kayak gitu. Jadi kita buat prepare statement seperti biasa, lanjut lanjut ke bagian apa, maksimal peminjamannya kita ambil dulu. Ini untuk rule peminjaman ya, untuk rule peminjaman kalau lebih dari dua, jadi ada belum mengembalikan buku peminjaman selanjutnya. Jadi ketika di sini terus buku buku yang ininya belum dikembaliin nih, misalnya dua yang itu belum dikembaliin, terus kita minjam buku yang sama, itu kan ada ini apa namanya, itu ada validasi, misal dua kali, misal ini pinjam satu. Nah ini udah ada dua nih belum dikembaliin, ada dua, terus lanjut. Nah ini mau minjam lagi, nah ini untuk mengquery atau mengecek data seperti itu berdasarkan member ID tapi bukunya belum dikembaliin, seperti itu. Ini di sini seperti itu. Nah ini selanjutnya mungkin ke bagian list pinjaman atau mungkin ke bagian formnya ya. Nah ini bagian form peminjaman buku yang tadi, kalau udah betul, kalau ya udah benar gitu, jadi peminjamannya lolos dari beberapa pengecekan seperti dari tanggal kembalinya sama bukunya yang sama tadi, baru kita execute query-nya, update ke tabel pinjaman sama transaksi. Untuk di transaksi sendiri ini ada ini ya, buku ID-nya apa, pinjaman ID-nya berapa, sama jumlah yang di apa ya, jumlah yang dipinjamnya itu ada berapa. Untuk jumlah pinjamannya ini di hardcode dari belakang, jadi sudah ya udah, untuk buku itu cuma bisa minjem satu kayak gitu, satu buku satu judul segitu. Jadi kita set aja dari belakang ini satu seperti itu, baru execute query-nya. Nah ketika ketika dua data ini sudah terset, kita update juga stoknya. Kita update buku, set jumlah stoknya yang sebelumnya itu dikurangi satu, jadi gitu. Jadi misal kita cek dulu jumlah stoknya terakhirnya berapa, bukan cek dulu, jadi jumlah stok terakhir dikurangi satu seperti itu. Kalau nol ya udah, itu kalau nol ya gak akan bisa dipinjam juga seperti itu, gak akan ada di buku list tersedianya seperti itu. Nah baru update query-nya semua, langsung close connection-nya buat tutup koneksinya seperti itu. Lanjut ke bagian pengembalian lah. Ini untuk pengembalian, karena untuk bagian si ini sudah jelas seperti itu rule-nya. Ini untuk ke list pinjamannya atau ke bagian pengembaliannya. Nah ini biasa dari sini kita ambil, biasain dari session ya, ambil member ID-nya itu karena penting. Untuk session kan biasanya kita ada beberapa kali, karena banyak user ya, session itu wajib seperti itu. Ada list peminjamannya seperti itu, kita init set null gitu, ada labelnya ganti gitu seperti itu. Kita masuk ke bagian list ini pinjaman buku. Nah karena kita tuh di bagian apa, bagian database-nya ada beberapa nih ngerelasi gitu kan. Kalau saya showin ini kayak gini ya desainernya, ini untuk simpelnya seperti ini. Nah ini ada member, ada pinjaman, ada transaksi, sama bukunya seperti ini. Ini simpelnya karena ini simpel peminjaman seperti itu. Sebentar saya close dulu yang ini. Nah ini untuk bagian ini penampilan data di sini tuh berdasarkan relasi juga gitu. Karena di sini kan misal ada di list pinjaman, kita masuk ke list pinjaman, di sini cuma ada member ID sama buku ID-nya seperti itu, tapi di sini udah ada namanya kayak gitu. Ini udah ada namanya kayak gitu. Dan nama pinjaman juga ini dari tabel pinjaman seperti ini. Tanggal kembalinya seperti itu. Ini transaksi peminjamannya siapa seperti itu. Nah, ini untuk menampilkannya saya buat query join biasa, ngejoin dari apa, tabel pinjaman, terus masuk ke tabel transaksi dan tabel buku kayak gitu. Saya nge-select pinjamannya semua, ambil transaksinya juga semua dari tabel transaksi dan tabel bukunya seperti itu. Karena untuk menampilin di list pinjaman ini kita ada buku, judul bukunya juga sama
kan ini misal beda user yang masuk nih, saya login ke user lain, ini list pinjamannya pasti berbeda kan, nggak akan sama kayak gitu. Jadi untuk mengquery-nya juga berdasarkan member ID-nya juga kayak gitu, berdasarkan list pinjaman yang si user ini pinjam. Misal saya keluar kayak gini, saya saya cek dulu usernya, kayak membernya saya lupa soalnya. Ini mungkin ini tadi usernya saya pakai yang find mail ya, ini saya masuk. Nah, bisa ke list pinjaman. Nah, seperti itu kan beda ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, masuk ke sini. Pada bagian list pinjaman itu nge-query dulu ya. Nge-query, kita ambil dulu dari tabel pinjamannya. Ambil dari hasil yang atas, hasil query ini kita set hasilnya dari untuk ke tabelnya seperti itu. Ada harganya, harga total pinjaman seperti itu. Jadi kalau misal nih, ini di sini ada tanggal pinjamannya 0, ada tanggal pinjamannya 0. Nah, ini tanggal pinjamannya 0. Ini untuk button delete itu di set ke false. Nah, untuk ini, nah di set ke false. Kalau tidak itu jadi sebaliknya. Jadi untuk menghapus data di list pinjaman itu harus tanggal kembalinya harus ini dulu, apa namanya tuh, harus dikembaliin dulu seperti itu. Jadi baru bisa baru bisa dikembaliin seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini data list peminjaman member untuk si ini. Nah, ini kita ke desain list peminjaman. Nah, ini kalau diklik, ini tabel kontennya. Nah, data list peminjaman member. Jadi yang ditampilin di tabel ini, itu berdasarkan ya member yang login aja kayak gitu yang tadi. Jadi gak akan semua, misal ada member lain tiba-tiba ada list peminjaman orang lain kan, itu agak aneh jadinya seperti itu. Nah, ini untuk source code-nya di bagian seperti ini. Nah, sama ini ngejoin juga. Ini ngejoin juga berdasarkan member ID-nya. Nah, ini di set. Ini member ID-nya. Kita ambil dari session, biasa dari ambil session dari atas. Nah, ini yang udah diinisialisasi. Nah, kita ambil, kita query, baru simpan di sini. Jadi data yang muncul di sini ya cuman data yang user ini yang login doang gitu. Saya seperti itu. Saya login ya cuman list saya doang yang muncul seperti itu. Kalau kita klik, nah ini masuknya ke detail peminjaman buku. Untuk detail peminjaman buku yang tadi, yang di atas, yang ini, kita set transaksi nomor notanya berapa, judul bukunya apa, kayak gitu, sama tanggal kembalinya lah, seperti itu. Untuk peminjaman dan source code-nya, alur keseluruhannya seperti apa, seperti itu. Nah, jika ini udah dikembaliin ya hapus pinjaman, kayak seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk penghapusan ya biasa ada di tabel update-nya seperti itu. One click-nya seperti di detail pinjam di sini. Nah, ini ada detail pinjam. Nah, untuk detail pinjam sendiri yang tadi ada, kita yang utamanya itu kan ngambil dari hari ini, karena saya hardcode tadi tanggal kembalinya di tanggal 29, ini ya kali seperti itu. Karena kalau di hari yang sama kan tidak bisa seperti itu. Jadi ambil dulu formattingnya kayak gitu. Nah, tanggal kembali hari ini saya bisa dilihat di sini seperti itu. Nah, tanggal kembali. Ini untuk menglog saja, di log seperti itu, di log. Nah, ini kalau buku ID-nya ada, stoknya. Nah, kalau udah ada pengembalian, misal udah pengembalian bukunya hari kembali buku, nah buku berhasil dikembalikan. Nah, ini stoknya juga +1 seperti itu. Jadi nge-query juga ke belakang. Terus update set tanggal kembalinya aja dari tabel pinjaman, dari tabel pinjam seperti itu. Nah, ini untuk nge-query. Ini untuk nge-query ke belakang. Untuk nge-delete tabel pinjaman seperti itu. Nah, ini kalau kita delete misal oke, buku berhasil dikembalikan. Misal ini ada 3 nih, user saya tuh 4 berarti kan ya. Yang tadi ini kita lihat member, saya login berdasarkan apaan, ID-nya 4. Kita ke tabel pinjam yang berdasarkan member ID-nya 4. Nah, ini. Nah, itu.
tempat berarti kan kita delete misal 1 hapus pinjaman. Nah, buku berhasil dihapus berarti seperti itu. Nah kan buku berhasil dihapus seperti itu. Oh iya, member ID-nya ternyata 2 ya. Oke oke oke. Ya seperti itu. Oh iya, oke, seperti itu. Kita hapus aja apa namanya tuh, bagian ininya, bagian pinjamannya seperti itu untuk fitur utama pengembalian dan peminjaman buku pada aplikasi kami. Mungkin presentasinya dicukupkan sekian untuk penjelasan dari saya dari untuk fitur utamanya dari aplikasi Novelis ini. Jadi peminjaman dan pengembalian buku. Oke, untuk selanjutnya mungkin dicukupkan, diterima kasihkan atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.